kategori untuk soundman, sound engineering yang lebih cocok itu apa nih di dunia industri event nih? Berarti kita ngomongin tentang sound system ya, Ya, sound berarti system. tentang audio ya. Audio. Sebenarnya kalau dari hasil ilmu yang saya dapatkan, yang gue dapetin ya, yang benar penyebutannya adalah audio engineer. Audio engineer. Iya, kalau ngomongin audio engineer terlalu tinggi ya, karena kan harus melalui pendidikan tertentu, certified, dan memang certified yang ngeluarin juga harus kelembagaan yang memang kualifikasinya memenuhi persyaratan untuk itu. Kalau enggak ya paling bicaranya ya operator sound system aja, umum lah ya. Karena memang jarang sekali di Indonesia yang memiliki certified sebagai audio engineer bachelor gitu, enggak. Menurut gua sih belum. Maksudnya jarang sekali lah gitu. Tapi kalau ditanya penyebutan apa yang benar adalah ya audio engineer. Karena kalau ngomongin sound engineer, sound, suara, engineer, insinyur. Kira-kira ada nggak insinyur suara? Ya, nggak ada kan. Nah yang benar itu audio, karena device-nya yang dikelola apanya, konsolnya, sistemnya yang dikelola gitu loh. Yang lu puter-puter kan itu kan device-nya gitu. Kayak gitu, karena suaranya nggak kelihatan. Gitu. Ini dari kacamata gua ya. Silakan nanti secara bijaksana mengkoreksi lah. Kalau emang salah ya monggo silakan. Tapi ini secara pribadi ya, secara pribadi gua. Kalau misalkan ada band, artis nih, ada vokalis, ada pemain drum, ada pemain bass, ada pemain gitar, ada pemain keyboard. Anggap combo lah, ya kan. Lalu kemudian ada audio engineer front of house, ada audio engineer monitoring system. Total ada 7. Ini sebenarnya 7 player seharusnya. Harusnya ya. Harusnya. Kalau artisnya red carpet, harusnya yang 2 juga red carpet. Seharusnya. Lah kan yang merepro dari 5 orang ini kan 2 orang ini. Iya benar. Seharusnya loh, seharusnya ya. Nanti koreksi ya guys. boleh nih. Gitu. Secara bijaksana guys. Dipikir-pikir. Tulis di kolom komentar, boleh tulis di kolom komentar. Jadi saya menaikkan harkat dan derajat para audio engineer di Indonesia. The podcast. Media Inspirasi Industri Event. Obrolan menarik penuh cerita. Di balik layar kami berkarya. Jangan aku pekerja event kalau belum nonton di The Podcast. Halo Eventers, selamat bergabung di The Podcast, sebuah media inspirasi industri event bersama gua Cuy, Gua Sam, dan kita selalu kedatangan tamu istimewa. Kali ini Presiden RI. Presiden RI. Rental Indonesia, tapi bukan Republik Indonesia, Rental Indonesia. Amin ya Allah, gua didoain. Bersama Om Rizat Fauji. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Baik selalu ya. Luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu yang benar-benar presiden di dunia event. Khususnya ranahnya tuh rental Indonesia. Om, ceritain Om, latar belakangnya Om. Latar belakang Om bisa. Iya. Latar belakang profiling ya. Iya, profiling. Di event industry atau di event industry. Event industry. Sebenarnya gini, ini ngomongnya lu gua atau apa ya enaknya? Lu gua aja kali ya, enggak apa-apa ya, lu gua ya. Biar santai. Biar enggak ada ini ya. Oke. Jadi batasan ya. Betul. Sebenarnya pendidikan gua hanya di sekolah menengah atas ya, sekolah menengah atas, terus kemudian karena kondisi tertentu yang mengharuskan gue untuk harus bekerja saat itu. Nah, jadi ceritanya gue sambil pengen kuliah, waktu itu gue masukin ke UI atau ke BSI gue lupa. Gue cari yang simpel-simpel aja. Gue didorong untuk melamar kerja nih. Pas ngelamar kerja, gue langsung diterima. Dia tanya, kerjalah gue. Kamu bisa nggak sekarang langsung kerja? Ya mau nggak mau masa gue tolak ya kan? Ya karena kasihkan ya, gue lupa kuliahnya tuh. Nah, itu kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Nah, setelah gue pikir-pikir,
kayaknya nggak cocok nih kerja yang monoton nih buat gua karena 9 to 5 gitu. Bener, berangkat dari jam 4 pagi udah bangun, sholat subuh, jam 5 udah berangkat naik bis Mesari Bakti sampai wah ada setiap hari rutinnya segitu, balik jam 4:30 tenggo lah jam 5 kadang-kadang. Gue pikir kok gini terus ya, menurut gua tuh kayak boring lah gitu. Nah, di luar dari itu gue dulu suka ngeband lah. Anak band. Iya kan. Dulu zaman dulu kan festival band segala macam, ya kan. Nah, gue datang ke salah satu studio di daerah Bekasi, terus kemudian dapat tawaran mau nggak kerja di sini. Meskipun sebenarnya secara salary itu jauh banget lah. Biasanya dengan pekerjaan yang gue udah jalanin 3,5 tahun itu, menurut gue kedudukan gue atau pekerjaan gue udah cukup nyaman secara pendapatannya. Tapi berhubung ini nggak sesuai dengan hati nurani gua gitu kan, yang brutal yang brutal gitu kan. Iya, gua sering diomelin dulu di kantor. Kamu ini rambut dimerah-merahin, kamu ini gondrong segala macam. Hati gue ini kerja apa sekolahan sih gitu kan. Gitu suka-suka gue dong, yang penting kerja gue benar gitu kan. Gitu loh. Nah, ya udah ada tawaran. Ya gue ngambil kesempatan itu. Padahal itu jomplang banget ya. Kalau diambil persentase ya ibaratnya 100% gue dapetin di pekerjaan yang jelas. Gue masuk ke studio musik itu cuma mungkin dibayar sekitar mungkin nggak nyampe 15% ya. Begitulah. Bisa gitu. Ya karena gue suka musik juga, akhirnya gue mulai jaga studio lah. Situ jaga studio, kemudian akhirnya merambah ke dunia audio. Kemudian cemplung deh akhirnya di dunia rental. Dulu masih antar RT, antar RW, antar kelurahan tuh. Iya. Keliling tuh. Iya, masih pakai ronggo ireng speakernya. Ya enggak? Yang diikat-ikat tuh sebagai ronggo ireng kan gitu. Nah, itu awal titik karir gua di event industri lah begitu. Sampai sekarang. Itu gitu. Enggak kesono kemari ya. Fokus aja di situ. Fokus. Meskipun perjalanan gue sebenarnya gue suka apa ya? Suka satu apa kayak semacam petualangan lah. Jadi perjalanan gue dari SD itu gue udah jualan pempek tuh. Pempek dimasukin ke kantong-kantong kecil, jualan yang dirijen cukanya masukin di Cengkareng tuh gitu. Terus gue pernah jadi kenek Mesari Bakti P49 tuh Kaliders Bekasi. Ya kan. Pokoknya kalau udah malam gue korek-korek kuping gue tebel ya. Upil-upil gue tuh waduh parah banget dah. Ya kan? Terus gue pernah kayak Sugi gitu. Bawa penonton, rata-rata yang gue bawa tuh sekolah-sekolah, lingkungan-lingkungan. Waktu itu programnya Ludruk Humor Kirun, Ngelaba sama kuis komunikata zaman TPI dulu tuh. TPI. Ya, begitu. Ya karena gue suka lah, akhirnya gue pikir ini kayaknya ini passion gue nih, event nih gitu. Meskipun gue nggak tahu event itu apa sih gitu, terus sub-subnya apa aja sih, ya sampai sekarang lah gitu. Itu perjalanan karir gue. Menarik ya. Iya, jadi anak gunung juga waktu itu nongkrong di Cibodas 8 tahun. Yes, ya jadi. Jadi apa Ranger? Bukan. Agak berat ngomong Ranger kan. Hiking ya. Iya. Ibaratnya gue volunteer lah di sana. Volunteer nongkrong. Ya hidup aja gitu. Sampai waktu itu gue dapet tawaran dari salah satu jagawana, "Sat, kamu ikut aku aja. Aku sekarang dapat tugas jaga di Taman Nasional Gunung Ciremai." Dalam hati gue, masa iya karir gue di hutan sih, di gunung gitu loh. Iya kan? Ya ketemunya ataunya di dunia event, alhamdulillah kayak gitu. Tapi pengalaman kecilnya berjuang juga ya, struggle juga ya. Iya, pasti harus seperti itulah. Itu gue ngerasain tuh zaman pempek yang pakai dirigen kan. Iya betul. Keliling tuh. Jadi naruh pempeknya di termos, terus di luar termos tuh ada tempat kantong plastik kecil-kecil, terus dirigennya tempat masukin gitu kan. Ya alhamdulillah kita ngerasain lah kayak gitu. Nah, skupan di dunia eventnya itu sebagai ini nih yang perlu kita ada sisi edukasi nih. Pada umumnya kan orang itu selalu penyebutan ketika menyebut soundman nih, sound engineering nih. Nah, dari Om Rizal ini kategori untuk soundman, sound engineering yang lebih cocok itu apa nih di dunia industri event nih? Berarti kita ngomongin tentang sound system ya, berarti tentang audio ya. Audio. Sebenarnya kalau dari hasil ilmu yang saya dapatkan, yang gue dapetin ya, yang benar penyebutannya adalah audio engineer. Audio engineer. Iya,
kalau ngomongin audio engineer terlalu tinggi ya, karena kan harus melalui pendidikan tertentu, certified, dan memang certified yang ngeluarin juga harus kelembagaan yang memang kualifikasinya memenuhi persyaratan untuk itu. Kalau enggak ya paling bicaranya ya operator sound system aja, umum lah ya. Karena memang jarang sekali di Indonesia yang memiliki certified sebagai audio engineer bachelor gitu, enggak. Menurut gua sih belum maksudnya jarang sekali lah gitu. Tapi kalau ditanya penyebutan apa yang benar adalah ya audio engineer. Karena kalau ngomongin sound engineer, sound, suara, engineer, insinyur. Kira-kira ada nggak insinyur suara? Ya, nggak ada kan? Nah, yang benar itu audio karena device-nya yang dikelola apanya, konsolnya, sistemnya yang dikelola gitu loh. Yang lu puter-puter kan itu kan device-nya gitu. Iya. Kayak gitu kan suaranya nggak kelihatan. Iya. Audio engineer. Nah itu tuh lebih tepatnya tuh ya, Eventers ya. Audio engineer. Iya. Tapi kalau ngomongin nanti lebih dalam lagi, nanti boleh diundang praktisinya, ada banyak yang keren-keren lah. Nah, boleh tuh referensi ke kita. Boleh banget. Ada salah satu sekolah diploma audio engineer itu di Enter House nanti. Oh iya, itu ada nanti. Silakan aja cari itu di bawah asuhan Kang Inyo. Kang Inyo Bandung ya? Iya. Bandung. Iya, itu dosennya tuh. Nanti monggo silakan diundang kemari, nanti bisa dikupas tuntas tuh. Nah, Om Rizal sendiri berapa lama tuh menekuni dunia event khususnya di dunia persilatan ya, persilatan. Kita udah pasti silat tidak semua. Dunia persilatan sound system. Iya, dunia persilatan sound system deh. Berapa lama tuh? Wah, lumayan lama ya. Kurang lebih dari tahun 2004. 2004 ya, kurang lebih 2004 lah. Yang tadi gue bilang waktu itu mungkin scope marketnya ya, marketnya tuh hanya seputar organ tunggal. Jadi wedding tarkam, antar kampung, antar RT, antar RW gitu, yang tiap hari ngeliatin orang gitu, organ tunggal dangdutan, ya kayak begitulah. Terus pakai sendal jepit. Ini jujur, gue cerita jujur kayak sendal jepit. Iya, kayak sendal jepit biasa kan segala macam. Ya, gue pikir karena nggak ada aturan kan, SOP-nya juga ya biasa aja. Namanya juga ya mohon maaf ya ala kampung gitu kan. Ya berjalan gitu aja. Ya sampai ya sedewasa ini gitu loh. Berarti belajarnya di studio itu tuh Om ya? Belajar meraba di studio. Tuh ya, nggak ada guideline karena zaman itu mungkin dunia internet tuh agak sedikit susah ya. Berarti kita nggak ngeraba tuh, apa gimana tuh? Iya, ada memang yang ngajarin senior dan abang gua namanya Rino, ngajarin gua, mendidik gua, memperkenalkan gua, iya termasuk yang nyeburin gua ke dunia audio ya dia gitu loh. Sampai dengan sekarang ini, Nah, itu waktu itu sampai punya gimana tuh? Nah, itu pasti kan dulu belum punya nih ya. Iya. Kan? Nah, itu cerita menarik. Enggak apa-apa cerita. Yang kita kupas ini. Jadi gini, waktu itu gua nongkrong, kebetulan alhamdulillahnya ya, meskipun boleh dibilang kita nggak punya duit gitu ya, tapi seleranya tuh high class semua anak-anaknya gitu. Ya ngumpul lah ya, namanya pemain band kan, pasti kan gue pengen kayak begini, gue main di drop D soundnya begini, jadi akhirnya iya kan misalnya gitu kan ya bisa contoh iya kan, terus CB gitu kayak yang aneh-aneh lah pokoknya, terus main kayak gini apa segala macam, pengen cari gue pengen suara drumnya gini, dulu zaman pakai trigger lah segala macam, akhirnya ngumpul lah, sampai ngumpul pas ngumpul ternyata punya hobi yang sama begitu loh. Kita tuh sebenarnya kesukaan kita di dunia audio lumayan, tapi masalah kita nggak punya duit nih, iya kan? Kita harus ngikut kemana dulu nih, ibaratnya. Ya udah kalau begitu dicari pekerjaannya sambil kita belajar, kita jadi kru, mungkin kita bisa kenal produknya, mungkin kita dari situ punya experience gitu. Akhirnya kita cari nih rental company mana yang ibaratnya yang bisa bekerja sama dengan kita. Jadi dia sebagai penyedia barangnya, kita penyedia jasa manpowernya, kemudian kita pencari pekerjaannya. Jadi gue dapat kerjaan nih di gedung A gitu, di rental company itu, rental sound system itu, gue cuma tolong kirimin barangnya aja gitu. Sampai sana nanti udah ada orang-orang saya loh gitu. Nanti kalau udah selesai barangnya saya taruh loading dock, saya angkutin ke mobil, silakan balik lagi gitu. Waktu itu jawabannya seperti itu begitu. Tapi ya namanya bisnis gitu. Asik ya kan. Terkadang seiring berjalannya berbisnis
ada komitmen, ada beberapa hal yang disesuaikan. Akhirnya kita berpikir kayaknya nggak mungkin kita gini-gini terus. Jadi ya pelan-pelan ya nabung, ngajak kerjasama, ya umum lah mencari orang yang mungkin bisa mendukung hobi kita untuk make money bareng-bareng kan. Iya, benar. Ya sampai sekarang akhirnya alhamdulillah punya begitu. Banyak ya. Alhamdulillah disyukuri, alhamdulillah disyukuri. Berat kelasnya udah kalau beliau nih. Ya, Enggak kok, gue ringan-ringan aja kok. Semua orang bilang gue kurus tuh. berat. Bilang gue kurus ya. Itu. Pandangan Om sendiri nih di dunia sekarang nih, kita kan memasuki dunia era digital nih ya. Udah ada tantangan tersendiri nggak sih Om dari siklus dunia audio engineer ini? Dunia audio ya, engineer ya? Oh udah pastilah. Kebayang zaman dulu mixernya masih analog, Iya, ya kan. Sekarang udah digital mixing console. Iya. Jadi yang tadinya outboard prosesor sekarang sudah integrated ke dalam konsol, dalam surface-nya. Ya EQ-nya udah di situ, FX-nya udah di situ, semuanya udah di situ. Ya tentu ada penyesuaian lah. Awal mulanya mungkin adaptasinya ya namanya orang Indonesia terkadang kan nggak menerima sesuatu hal yang baru. Ada sebagian lah. Tapi akhirnya seiring dengan kedewasaan ya mau nggak mau kan akhirnya begini, ternyata mudah ya. Ya gue jadi mengilustrasikan itu dulu gue punya handphone Nokia yang cuma ya gitu-gitu aja. Akhirnya jadi ke smartphone kan. Tapi kan beda-beda smartphone, iPhone maupun Android ya ini hanya mengenai buka tutup menu saja begitu. Ya lama-lama akhirnya paham lah adaptasinya begitu. Karena terbiasa ya. Karena terbiasa akhirnya dan mau karena seharusnya sejatinya manusia itu adalah manusia yang ngikutin zaman, bukan zaman ngikutin manusia gitu. Ya kan? Berarti masih ngikutin nih Om perkembangan atau update-update terbaru tentang dunia audio engineer. Saat ini konsentrasi gue lebih kepada mendevelop sebuah company yang gue bangun. Tapi bukan berarti gue meninggalkan dunia teknikalnya ya. Tetap gue juga up to date. Jadi menerima informasi apa sih yang sekarang lagi up to date, fenomena-fenomena apa sih yang sekarang lagi in gitu di dunia audio ya masih tetap ngikutin lah, Gitu. Seru. Terus sama ini Om, dulu audio engineer itu kan kayaknya nggak dianggap ya. Kalau masuk ke hotel, kayaknya suruh lewat pintu belakang. Bener nggak? Betul. Bener menarik. Kalau sekarang gimana tuh? Jadi gini, gue cerita. Ini jadi omongan ratusan tahun yang lalu nih kayaknya. Asik. Iya beneran serius, ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, gitu kan. Ini dari kacamata gua ya. Silakan nanti secara bijaksana mengkoreksi lah. Kalau emang salah ya monggo silakan. Tapi ini secara pribadi ya, secara pribadi gua. Kalau misalkan ada band, artis nih, ada vokalis, ada pemain drum, ada pemain bass, ada pemain gitar, ada pemain keyboard. Anggap combo lah, ya kan. Lalu kemudian ada audio engineer front of house, ada audio engineer monitoring system. Total ada 7. Ini sebenarnya 7 player seharusnya. Harusnya ya. Harusnya. Kalau artisnya red carpet, harusnya yang 2 juga red carpet. Seharusnya. Iya, lah kan yang merepro dari 5 orang ini kan 2 orang ini. Iya benar. Seharusnya loh, seharusnya ya. Nanti koreksi ya guys. boleh nih. Gitu. Secara bijaksana guys. Dipikir-pikir. Tulis di kolom komentar, boleh tulis di kolom komentar. Jadi saya menaikkan harkat dan derajat para audio engineer di Indonesia. Seharusnya kayak gitu. Harusnya ya. Iya. Karena kita dipisah sendiri tuh. Nggak dulu. Lu bisa main gitar? Pernah main band nggak? Pernah ngeband. Lu pernah ngeband nggak? Iya ngeband. Ini ngeband. Tolong bassnya naikin, gitar ini Iya. vokal naikin. Kalau nggak ada audio engineer-nya, nggak ada operator, siapa mau naikin? Iya kan? Berarti kita player dong seharusnya kan yang merepro keinginan lu berdua kan. Di pada saat di atas panggung. Gitu. Untuk menghasilkan performance yang Iya sesuai. Iyalah. Karena si sound engineer tuh kadang lu lewat pintu belakang lu, jangan lewat pintu depan kalau di hotel ya. Iya. Biasanya dulu tuh katanya begitu katanya. Nah itu gimana tuh? Pengalaman lu gimana waktu ngeband? Begitu sama ya? Kok padahal tadi yang Om bilang nih bener loh. Iya. Sebenarnya itu di bagian dari personil. Iya. Karena kalau nggak ada dia hancur. Betul lah Meh. Betul. Karena dia tuh yang nge-manage sound-soundnya tuh dia. Kok kayaknya dibedain gitu. Iya. Mentang-mentang si player nih artis, sound engineer tuh kayaknya maaf ya Meh.
kayak kuli gitu. Oke. Kan? Heeh. Nggak setuju tuh, Om, begitu ya. Pribadi nggak setuju. Kurang mungkin. Ya boleh, tadi kan gue sudah kasih tahu kan, coba Iya. dipikir-pikir secara bijaksana. Yang merepro keinginan player siapa ya? Operatornya kan, audio engineer-nya kan. Ibaratnya kayak gitu. Nah, ini menarik juga nih, Sam. Om Richard ini sekarang punya apa ya, bisa dibilang ya, dunia baru nih. Bisa dibilang kalau hipnotis kurang asik ya, Om ya. Tapi apa sih Om yang lebih aneh itu hipnosis kali. Hipnosis apa hipnotis nih? Saya bingung nih. Gua kalau ngomong gini takut orang. Gak apa-apa. Kita ini aja nih, kita sharing nih. Awal mula gua tahu tentang ilmu itu, gua punya kebiasaan kalau mau tidur itu nonton short YouTube. Oke. Kebiasaan. Nah, sama istri tuh, ya kan. Pas lagi gua buka, gua scroll. Kok bisa ya dia kayak orang kayak gitu ya? Terus gue scroll lagi, kok dia bisa kayak gitu? Semakin gue scroll, semakin gue penasaran nih. Dalam hati gue, kayaknya gue harus bisa nih. Gitu. Gue harus bisa nih. Gue cari sekolahnya, gue cari tempatnya, gue mau belajar. Gue belajar, gue niatin. Belajar lah, gue ngeluarin duit sekian, nominalnya sekian lah. Gue belajar. L1 itu fundamental hipnosis waktu itu. Jadi hipnosis itu adalah ilmunya, hipnotis itu adalah pelakunya lah, praktisinya lah, ibaratnya kayak gitu. Gue belajar L1 tuh. L2-nya tentang hipnoterapi. Tapi kayaknya gue masih gregetan gitu loh. Akhirnya gue nggak belajar di kelembagaan itu, gue pindah ke lembagaan yang lain lah. Karena gue penasaran. Terus bini gue udah ngoceh, udah ya jangan belajar lagi, udah nggak tanggung, gue udah kecemplung. Gue tuh udah kecemplung, udah kelelap. Gue bilang udah, gue mau belajar lagi. Gue belajar langsung, gue babat tuh L1, L2, L3, L4 instruktur langsung. Dari situ gue kebuka, oh begini, oh begitu, oh ilmu ini keren banget. Akhirnya ilmu ini yang mengajarkan gue bertransformasi diri. Akhirnya gitu. Ya sedikit banyak ya. Akhirnya gue jadi lebih kalem, lebih santai, lebih berpikir banyak, lebih coba untuk belajar bagaimana sih cara approach orang gitu. Gimana sih gitu. Cara untuk gimana supaya orang itu terpengaruhi, gimana sih pikiran bawah sadar, gimana sih ya gitulah modelnya gitu. Nah itu dia Om, kadang-kadang kan dunia apa ya, hipnotis itu mungkin sebagian dari masyarakat itu punya pandangan negatif ya. Betul. Nah mungkin dari Om Risa sendiri memiliki pandangan yang berbeda pastinya kan. Nah ini bisa dijelaskan nih kepada eventers nih khususnya tentang pandangan Om Risa tentang dunia hipnotis ini seperti apa. Guys, jangan takut sama hipnosis. Hipnosis itu ilmu putih. Yang membuat opininya jelek itu karena diri kita sendiri. Iya beneran, karena negara kita negara yang majemuk, ya kan, kulturnya juga banyak dan identik dengan klinik akhirnya disambung-sambungin, dikait-kaitkan. Hipnosis itu murni saintis. Kemudian yang membuat ini opininya menjadi buruk karena keyakinan yang salah juga. Contoh, ada artikel di media misalkan seorang wanita telah dihipnotis, diambil semua perhiasannya, dan kita baca, kita yakinin. Akhirnya apa? Setelah kita yakinin, saat kita ngomong tentang hipnosis, orang jadi resisten. Iya kan? Padahal hipnosis itu adalah ilmu putih dan meningkatkan persuasi. Persuasi itu adalah tujuan-tujuan positif buat keluarga, buat rekan kerja, buat lingkungan sekitar, buat diri sendiri, begitu. Tapi banyak yang disalahgunain ya. Betul, banyak kan orang disalahgunakan ilmu relatifnya, hasil dia belajar mungkin dari buka YouTube atau dia coba eksperimen, ya kan? Dia berhasil tuh. Akhirnya coba, aku mau coba ini jadi kejahatan. Sukses, dicoba lagi, jam terbangnya makin naik, dia coba lagi terus jadi kejahatan begitu. Jadi yang terjadi gitu. Konsepnya sama lah. Karena kan kita baca-baca di ya media-media ya gitu, ada korban hipnotis misalkan seorang pengendara motornya dicuri karena dihipnotis sampai akhirnya nemuin si korban itu masih pelangap-longo gitu. Iya. Gitu. Betul. Jadi hipnotis itu ya building trust. Jadi hipnosis itu adalah diterimanya ide kreatif, perintah kerja, informasi tanpa harus dikritisi. Kalau dikritisi namanya bukan hipnosis, begitu. Tekniknya banyak seperti itu. Ceritain Om, hal-hal positif yang dari hipnotis itu apa aja sih Om sebenarnya?
Yang pertama mentransformasi diri. Tentu yang namanya transformasi dari yang negatif jadi positif, yang udah positif makin positif ya, hal-hal yang baik lah. Jadi kita mentransformasi diri kita. Kenapa? Kalau kita mau building trust, berarti secara visual kita harus good looking. At least standarisasinya untuk kelihatan nyaman di depan orang gimana sih? Ya kan? Contoh nih, misalkan hal sederhana, logik gitu. Misalkan lu datang nih sama seseorang, entah itu siapa nggak dikenal gitu, tiba-tiba, Pak maaf, boleh saya pinjam koreknya gitu, atau Pak maaf jam berapa sekarang gitu kan. Kalau lu penampilannya baik, berpakaian rapi, lu wangi, orang kan oh iya Mas silakan gitu ya kan. Tapi kalau lu compang-camping, misalnya baju lu kotor, terus rambut lu gondrong, tatoan banyak, Pak pinjam korek gitu kan, orang juga akan segan gitu. Ini logika kan, benar logika kan. Karena namanya hipnosis itu adalah building trust ya kan. Kalau orang udah trust, orang udah nyaman, lu suruh ngapain aja di follow aja, ikut aja loh, ya kan. Kehidupan manusia itu hanya dihadapkan oleh dua hal. Pertama, mempengaruhi, bahasa kerennya adalah menghipnotis. Yang kedua adalah dipengaruhi, bahasa kerennya dihipnotis. Contoh apa sih kehidupan sehari-hari? Lu berdua jalan ke mall, ya kan? Jalan ke mall mana nih? Semarekon Bekasi deh, ya kan? Lu jalan ke mall. Lu hobi apa? Motor dua-duanya. Tiba-tiba lagi ada expo di situ, di dalam lagi ada pameran tentang helm atau apapun, spare part motor lah. Hubungan motor lah ya. Kebetulan ada barang yang lu pengen, harganya misalkan harganya 1 juta, dia jual cuma 200.000. Lu belok nggak? Belok. Bahkan lu beli kan? Beli. Berarti lu terhipnotis, bro. Ya kan? Itu gambaran sederhana loh. Itu simpelnya ya. Simpel. Padahal tujuan lu datang mungkin cuma buat nongkrong atau main. Lu nggak tahu bahwa di situ ada kegiatan itu. Gitu. Gue sering kena tuh begitu. Enggak, kalau gua lebih sering kan jarang nih naik motor gitu ya. Jangan nengok kiri. Iya. Ya kan? Jangan nengok kiri. Di sini ada otomatis kalau kalimat itu perintah kan jangan, berarti jangan nengok. Itu bagian dari hipnotis juga tuh ya. Iya. Iyalah, kan ada namanya magic word di dalam hipnosis. Oh, magic word. Iya, benar. Itu kan, jadi kata-kata yang membuat orang tuh tertarik gitu. Iya. Berarti itu bagian dari hipnotis juga tuh ya. Iya. Contoh, satu kata rahasia. Ya kan magic word. Oh iya benar. Mak-mak komplek ya kan, lagi ada tukang sayur ngumpul tuh semua tuh. Bu, ada rahasia Bu, mau tahu nggak? Apa Bu? Ya kan, gitu langsung kan. Mama udah langsung gitu. Iya, benar. Masuk sih benar. Lah bukan masuk, emang bener itu magic word. Kata-kata itu masuk gitu. Apa keserap sama kita. Oh iya juga ya. Iya. Kalau tanya, bro, lu mau tahu nggak rahasianya gimana caranya cepat kaya? Pengen. Nah iya. Tertarik kan lo? Iya. Tertarik. Pasti tuh. Itu ya. Itu bukannya permainan kata-kata aja. Mas itu cuma kalimat yang bikin dia pengen orang menarik gitu ya. Oh, apa nih? Iya. Jadi gini guys. Oke. Jadi nih. Oke guys. Oke. Jadi nih. Kopi minum, rokok boleh. Kopinya minum dulu. Rokoknya boleh mampir, kopinya boleh mampir juga. Jadi gini. Pada saat kita, kayak gue ilustrasikan, gue sebagai anak kecil lah ya. Saat gue sudah aktif komunikasi, gue sudah mulai aktif berpikir. Dari saat itulah muncul guidance gue. Ibaratnya sapam dalam diri gue lah, ya kan. Nah, terbentuklah bank data di kepala gue. Oke. Kakak, jangan itu, kata ibu, itu rahasia. Dia mencari tahu apa itu rahasia. Sehingga dia menyimpulkan setelah dia tahu experience-nya, oh ini rahasia, masuk ke dalam kepala dia, itu masuk ke dalam bank data. Kakak, itu yang namanya mobil listrik. Oh, nggak ada bunyinya ya, masuk ke dalam bank data dia. Kak, itu gajah, Kak. Itu gajahnya warna putih, berarti gajah apa itu namanya? Masuk dalam kepala dia. Kak, itu namanya PlayStation, masuk ke dalam bank data dia. Akhirnya bank data itu masuk semua ke dalam kepala dia. Nah, yang dikelola itu ada bank datanya. Nah, hipnosis itu memainkan bank data tersebut untuk merecall kembali semuanya. Gitu. Nah, permasalahannya adalah bank data itu dilindungi oleh critical area. Ya, untuk melindungi gitu loh. Maksudnya artinya gini, bro, tuh rumah dari kemarin gue perhatiin kosong bro, barang-barangnya banyak, nggak ada CCTV bro, kita curi aja bro, gimana bro?
Kalau critical area lu bermain, jangan. Itu dosa. Kita nggak boleh datang ke situ, ya kan? Tapi atas desakan tertentu, mungkin atas keinginan tertentu, akhirnya jebol tuh, bypass tuh. Lu terhipnotis. Aduh, gua nggak punya duit. Oke lah bro, gimana nih? Nah, kayak begitu. Jadi memainkan itu ya. Mainin dari kata ya benar. Karena hipnosis itu adalah perpaduan antara psikologi dan art of communication. Art of communication apa? Kata kan? Iya, Kata baik kata kan? Ya enggak? Seperti itu. Tapi Om pernah kuliah ke psikologi? Enggak ya? Tidak pernah. Enggak pernah. Sertifikasi gue di hipnotis ada 6. Waduh. Dia BNSP, instructor, metodologi, L4, kemudian yang terakhir gue dapetin L6 master instructor metodologi. BNSP. Praktisi nih beliau nih berarti itu. Waduh. Iya. Itu bisa disebut psikiater ya? Enggak, Enggak, psikiater bukan beda. ya? Psikiater beda. Praktisi ya? Praktisi. Enggak, hipnotis kan apa sih? Kayak kejiwaan juga itu ya? Iya. Kan psikiater bukannya begitu? Iya. Berarti mencari perbedaan nih. Iya, Dari betul, perbedaan. pandangannya Iya, Om maksudnya ke Rizal. situ, maksudnya. Om Rizal itu perbedaan Iya, antara maksudnya ke psikiater situ. sama praktisi hipnotis ini, Om. Gini, yang jelas seperti ini. Perbedaan yang paling signifikan adalah kalau psikiater itu menggunakan medical ya, obat-obatan untuk iya, mendukung. benar. Sementara kalau praktisi hipnoterapi ya, kita Iya, ngomong iya. hipnoterapi ya, Iya, misalkan. benar. Kan ini ngomongin mental health ya kan. Oh. Fobia, trauma, anxiety, kecemasan berlebihan lah, dan segala sesuatu yang menyangkut mental. Kalau hipnoterapi ya, setahu gue nggak perlu Nggak mendukung perlu ya. obat-obatan sebenarnya gitu. Lebih ke olah pikiran ya? Iya, lebih ke arah pikiran. Jadi kita collect datanya dulu Oh. tentang pasien, kapan ini masalahnya timbul gitu. Terus kenapa bisa timbul, misalnya kayak gitu. Jadi Kejiwaan ya. kita collect data, dengan collect data kita menentukan teknik apa yang mau kita pakai begitu. Seperti itu kan ada tekniknya kan banyak, ada direct suggestion, ada edge regression, ada chair therapy banyak. Iya, iya. Ada collapsing anchor banyak. Jadi contohnya kayak tadi aja kita di belakang sebelum mulai ini kan. Sebelum mulai ini kan kita tadi udah coba tuh. Dikasih sugesti sama Om Rizal. Medianya tadi rokok ya. Tadi kita rokok ya. Dalam hitungan ini rokok ini nggak akan apa sih komposisi rokok itu tadi kan disebutin tuh. Lu cuy rokok, boleh pakai tangan mana lo? Gua lebih dominan tangan kiri. Apa yang lu rasain rokok ini? Ada unsur apa tuh gitu kan? Iya. Akhirnya dalam sugestinya Om Rizal ke kita, oh iya. Mau contoh lagi, mau contoh. Boleh kita praktekin, kita- tapi dengan yang berbeda nih. Iya, kita dengan berbeda betul nih. betul. Jadi kita bentuk dalam sebuah permainan aja. Ini kan Boleh, permainan kan permainan. Jadi Iya, kita iya. turunin orang itu satu. Ya lu percaya sama gua. Jadi lu Oke. tenang aja, santai aja, ikutin aja pokoknya. Oke. Jadi setiap kali gua tanya apapun itu, ke lu ya, Iya, berarti boleh. setiap kali gua tanya sesuatu ke lu cukup jawab satu kata, lupa aja. Lupa. Iya. Oke. Mau apapun itu. Oke. Nama lu siapa? Kita coba contoh dulu. Cuy, Nah, itu berarti belum lupa. Harus jawabannya. lupa. Oke, kita ulangin lagi ya. Nama lu siapa? Cuy, Harusnya jawabnya apa? lupa. Setiap kali gue tanya jawabannya lupa. Ini permainan aja, permainan Iya, aja. iya. Gue usah takut, tenang aja. Coba Oke, tarik oke, nafas oke. dulu coba. Wis, ya gitu keren. Oke, jadi setiap kali gue tanya sesuatu, jawabannya hanya satu apa? Lupa. Gampang kan? Yes. Oke, nama lu siapa? Lupa. Umur lu berapa? Lupa. Lu lulus tahun berapa? Lupa. Sekolah lu di mana? Lupa. Lu punya hobi nggak? Lupa. Nah, minus berapa kacamata lu? Lupa. Lupa. Nama orang tua lu siapa? Lupa. Lu punya bini nggak? Lupa. Punya anak nggak? Lupa. Lupa. Sekarang lu tinggal di mana? Lupa. Lupa. Latar pendidikan lu apa? Lupa. Sekarang lupa benar 1 2 3. Lupa ya. Nama lu siapa? Lupa Lupa. kan? Nah, ya udah lupa beneran gitu. Ya kan? Ya kan? Makin dipikir lagi makin lupa coba. Makin dipikir lagi makin lupa. Sekarang benar-benar lupa. 1 2 dan 3 lupa. Lupa aja pokoknya. Makin lu pikir lagi makin lupa. Dan sekarang benar-benar lupa. 1 2 dan 3 lupa aja semuanya. Ya kan? Lupa. Lupa. Ya kan? Oke, lihat tuh 1 2 dan 3. Normal. Nama lu siapa? Cuy. Ah, iya, sip. Oke. Oke. Kenapa kalau begini-gini sih? Kenapa sih? Kayak ada benturan gue pengen ngucapin apa tapi gak bisa. Kecolak. Ngopi dulu guys. Kapal api guys, kapal api. Iya. Ada kayak ada benturan gue pengen ngomong
Susah. Itu yang gue rasain nih Venersnya. Kan ini nggak settingan ya, nggak settingan. Gua tanya jujur, rasanya gimana? Di tadi kayak ada benturan Om. Pertama masih bisa tuh. Karena mungkin yang tadi dibilang ya, ada critical area yang bisa kita terobos gitu ya untuk ngomong, cuy. Tapi semakin ngikutin sugesti perintah dari Om Rizat, itu semakin ke bawah, akhirnya semuanya tuh hilang. Ya, terus pengen kayak ada boundaries gitu lah, penghalang gitu. Jadi yang dilakukan oleh gua adalah mengedukasi. Andai kata subjeknya itu belum paham, kita edukasi lagi. Seharusnya saatnya kan kita permainan. Seharusnya saat saya tanya apapun jawabannya lupa. Iya, misalnya namanya siapa? Ya lupa. Ya udah, berarti kan harusnya lupa dong. Nah, tadi itu tuh dalam kaget lagi pok. Iya, gue jujur, bukan settingan ya. Iya, bukan settingan. Karena semakin gue pengen ngutaren, kayak ada pembatas. Itu sih yang gue rasain. Kita ngerokok dulu nih. Nah kalau ini di mata kuliah psikologi ada nggak? Ya pasti ada. Ada ya? Karena Di gua bukan orang psikologi, ya gue pelajari hanya dunia hipnosisnya saja gitu. Ini yang tadi dilakuin sama Om itu di tingkatan keberapa nih Om? Ini sebenarnya cuma gue mengetahui sejauh mana sih sugestivitas seseorang gitu. Itu mungkin dalam kerangka hipnotis disebut free talk lah. Tapi gue kemas itu dalam sebuah permainan gitu loh. Karena kan free talk sendiri kan tekniknya juga ada kan. Tapi kan gue nggak pakai itu karena kita pakai hipnotis halus. Nah, hipnotis halus de la Serna ini yang mensosialisasikan, mempopulerkan lah hipnosis yang tanpa disadari orang. Dalam keadaan sadar, orang hipnotis harus tidur plok gitu, enggak juga. Buktinya tadi lu lupa. Kita kayak pandang-pandangan, kita komunikasi. Tapi tetep kena gitu. Oh gitu. Iya. Serius gua. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Nanti kita permainan lagi namanya manipulasi pikiran juga ada lagi. Berarti ada tingkatan-tingkatan yang tadi Om Rizat ini ya, L1, L2, ada biasanya gini urutan yang paling utamanya adalah kelas advance, terus kelas master, sama terakhir kelas instructor gitu. Nah Om, kegiatan-kegiatan Om selain di sebagai praktisi nih sekarang ya, sekarang ini sebagai praktisi, di luar praktisi itu apa Om kegiatan-kegiatan Om? Ngurusin rental. Iya udah pasti. Selain itu ya paling ya hobi gua yang sekarang lagi hobi gua adalah lagi membahagiakan keluarga. Sam, yang tadi nih di dunia hipnotis tadi, beliau ada event khusus nih. Event khusus nih di tanggal 27 ya Om. Betul. Nah, sebutin Om, eventnya apa aja Om? Aku ada kegiatan workshop tanggal 27 April, insya Allah kegiatan dilaksanakan di Ibistal Tanah Abang Hotel. Ibistal Tanah Abang? Iya, untuk kelas advance, kelas master. Biasanya yang dipelajari itu ya hipnotis, hipnoterapi, gendam, mesmerism, laduni, mediumisasi gitu. Gendam itu kadang-kadang nih ini ada Om Rizat ngomong gendam, konotasinya tuh pasti untuk masyarakat awam tuh negatif ya. Lu kena gendam lu sih tadi lu bawa ini lu kayak misalkan mama ke pasar, kena gendam lu hilang emasnya gitu. Mau coba lagi? Enggak maksudnya gini. Jangan saya dong. Biar gantian Sam dong. Kan boleh tuh. Enggak, tadi udah. Oh, udah. Di pos tuh, Bos. Nah, takut kan? Bukan takut, bukan. Gua enggak salah dong. Takut kan? Bukan. Karena tadi saya ngerasain aja luar biasa. Iya. Jadi berasa lu bener berasa. Jadi kalau mau tahu ya nanti gua kasih tahu teorinya lagi jadi biar lu tahu. Nah, ini kan menarik nih. Jadi kalau untuk itu bisa tanggal 27 datang ke Ibistal Tanah Abang. Nah, cara daftarnya gimana? Nanti bisa WA saya aja. Bisa nanti dicantumin ya. WA saya aja. Tim kreatif boleh nanti kita. Jadi nanti dapat buku, dapat modul, dapat certified gitu. Nah, ada limitasi nggak? Mau terbatas untuk apa kriterianya? Biasanya kalau untuk workshop itu nggak lebih dari 30-35 orang biasanya dalam satu kelas gitu.
Ini udah berapa kali ngadain workshop ini? Udah berapa Udah kali? banyak. Bandung, Bekasi beberapa kali, Jakarta, Bali, di Bali Jogja, Oh, ya, Bali Surabaya juga. beberapa kali. Lumayan banyak lah. Lumayan banyak. Di workshop itu tuh berarti ada kelas advance tadi ya? Iya, Pak. Durasinya itu berapa lama? Biasanya kita mulai dari jam 9, setelahnya setengah 10 untuk kelas advance, biasanya jam 1, setengah 2 udah selesai. Kemudian dilanjutkan kelas master sama kelas instructor sampai maghrib biasanya, sampai jam 7. Berarti itu 2 kelas aja? Iya, biasanya. Di gitu. tanggal 27 nanti Betul. ini 2 kelas. Mm. Kelas advance sama kelas Iya, master. mau private juga bisa. Kalau gua nggak suka rame-rame gitu, mau belajar sendiri nggak apa-apa. Nah, nanti tim kreatif boleh dicantumin ke WA. Kontak ya. Kontaknya Om Disat. Iya. Mungkin ada yang tertarik bisa langsung Yo, ke beliau. Menurut gua ya, Ah. karena tadi gua udah jelasin kehidupan manusia kan hanya dihadapkan 2 hal, antara Mempengaruhi dan Ya, dipengaruhi. itu. Oke. Seharusnya menurut gua ini ilmu keren. Gua jujur, gua orang yang objektif. Saat gua menilai keilmuan ini, wah asli ini keren banget, gila banget asli. Dan gua meyakini itu keren banget. Gua ibaratnya gua objektif lah, apa adanya gua ngomong ilmu ini keren banget. Sumpah nih ilmu keren banget gitu. Jadi gimana cara approach orang tuh, gimana mempelajari, memprediksi, wah scanning orang, jadi gampang. Tapi ini ada kaitannya juga sih sama dunia bisnis, bisa juga. Oh iya, Iya, jatuhnya jelas, namanya itu jelas. jatuhnya namanya hypnoselling. Hypnoset. Selling Oh, buat selling. jualan. Iya, kalau lo mau percintaan, hypno love namanya. Iya kan? Kalau buat bapak-bapak kepolisian, Nah, ya namanya hypnoforensik, Pak, gitu. Iya kan? Iya, buat pengajar namanya hypnoteaching. berarti Gitu. nih dari yang tadi di spill sedikit sama Om Rizat, berarti udah kerana instansi-instansi nih ya? Iya, Dunia ini betul, ya? betul. Udah kemarin gua dipanggil ke Jember gitu sama partner, sama master gua untuk mengedukasi, terus juga membekali kelas manajer ya, itu 14 orang. Datang kemarin 2 hari, 3 hari ke sana Jember, ngajarin hypnoselling gitu. Oke, Om saya akan langsung. Dalam hitungan ketiga Om Rizat bakal ngebakar rokok. 1, 2, 3. Rokok Om. Nah, itu kan rokok, sugesti. Gue juga kena nih, gue kena. Kacau, Sam. Bisa terpengaruh Sam. Gue- Amazing. Gue ikutin dulu habis itu. Jadi buat siksa. Habis itu gue hajar. Gue ikutin dulu aja. Itu kan. Aduh, luar biasa. Ada nggak sih Om kesulitan-kesulitan Om ketika nanganin instansi Om dalam dunia hipnotis Om? Pasti ada lah ya. Ya ada beberapa orang yang kritis memang. Kan tujuan kita kan mengedukasi. Oke. Sekali lagi ya kita harus sabar mengedukasi. Tujuan kita kan baik. Ibaratnya kita memberikan sebuah pemahaman. Ini loh hipnosis segini. Kamu nggak usah takut kok. Kamu bisa gunakan ini juga untuk kebaikan. Ini loh rasanya masuk ke dalam kondisi trance itu kayak gini. Trance itu ada kondisi hipnosis. Kayak tadi lu ngeblank kan? Iya, ngeblank. Itu dia itu. Oh itu kondisi hipnosis. Oh, kayak Dunia gitu. apa trance ya. Iya, masuk ke dalam bukan trance maksudnya masuk ke dalam kondisi trance ya, kondisi hipnosis lah. Begitu. Seru nih Sam. Nah, eventers pasti menarik nih ya. Wah, kayaknya gua tertarik nih. Gua aja harusnya bisa datang nih. Insya Allah harusnya bisa datang karena ada ketertarikan sendiri gue. Bisa, sangat bermanfaat. Gue jamin sekali sangat bermanfaat. Tinggal lu tinggal banyakin jam terbang aja. Ibaratnya gitu, banyakin jam terbang. Banyak Ini- kok praktisi-praktisi. Banyak dipakai ke dunia sulap ya. Ya, sulap itu menjadi penghantaran yang baik sebenarnya dalam membuka pikiran bawah sadar seseorang, begitu. Makanya kebanyakan kalau ada perform di TV-TV kayak ilusionis segala macam, dia sebenarnya mentalis, dia juga seorang hipnotis juga. Tapi dia menggunakan sulap itu untuk di awal, ya supaya pikiran bawah sadar orang kebuka dulu semua. Begitu. Berarti sebagai media juga ya. Iya. Sebagai media pengantar. Tadi kita udah main. Iya, tadi kita main-mainan juga tuh, main-mainan kartu beneran itu. Nggak no setting-setting ya kayak dalam hitungan ketiga Anda akan dibilang blok enggak, ini real. Ini real. Wah, gila edan. Iya. Dan ini. Edan. Gua lupa loh. Semakin mau berontak nggak bisa. Iya. Katanya sempat ngeblank. Kayak kecem ya. Iya kayak
Itu sih yang gue rasain ya, eventers ya. Ini no setting nih beneran nih. Nah balik lagi nih Om ke rental Indonesia. Ya ada sedikit ini ya, apa namanya, beberapa pertanyaan lah. Ya. Keterlibatan Om Rizal ini di rental Indonesia dari kapan ya? Sebenarnya masuk ke dunia ke rental Indonesia, komunitinya itu udah lumayan lama. Tapi diberikan amanah itu tahun 2020 atau 2021. Foundernya ada namanya Pandu gitu yang mengelola lah rental Indonesia. Kemudian diserah terimakan ke gua gitu. Gua pikir ya pikiran gua adalah saat itu ya niat baik ya, orang yang istimewa adalah orang yang mau diberikan tanggung jawab. Jadi saat itu gua berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengurusi rental Indonesia. Sampai sekarang alhamdulillah gitu. Sampai sekarang ngurusin. Ada berapa anggota total sekarang? Kondisi sekarang kurang lebih hampir 600. Hampir 600 yang tergabung di grup besar, kemudian belum termasuk Korwil yang sudah dibuat. Bandung gitu, Kalimantan, Bali dan lain-lain. Kota-kota besar ya. Ya, betul. Mereka rata-rata aktif loh. Aktif. Jadi community itu kan tujuannya bersinergi. Sinergi antar sesama pelaku rental event support begitu. Nah ini nih, kadang-kadang kan kita bicara sebagai apa namanya, event organizer gitu. Kita ngontek yang di Jakarta, lu bisa nggak nanganin yang di Surabaya misalnya gitu? Pasti bisa. Berarti itu tuh ya Om ya. Iya loh. Ngeling ya. Tinggal menghubungi, halo yang di Surabaya siapa gitu, yang di Jawa Timur siapa. Oke. Rata-rata tuh member-member yang di dalamnya tuh industrinya apa aja tuh? Oh banyak, ya namanya industri event ya, skupnya di rental event support banyak dari mulai sewa HT, sewa kamera, multicam system, sound system, LED, rigging, toilet, apalagi semua lah, lighting, genset, wah banyak panggung, dekorasi, production, semua masuk di situ sampai sewa-sewa yang aneh-aneh kayak ya banyak lah. Sewa-sewa kursi lah, apalah begitu. Nah, ini buat mobil, buat pengusaha-pengusaha rental yang baru nih Om. Ada nggak ketika apa? Contohnya Om saya gitu, misalkan mau masuk nih ke rental Indonesia nih, ada nggak kriterianya apa aja yang wajib masuk ke rental Indonesia seperti apa? Yang jelas gini, kalau bisa memenuhi kriteria atau kualifikasi sebuah standarisasi usaha, artinya kalau bisa legal gitu. Mau CV pun nggak ada masalah. Ya kalau PT ya alhamdulillah begitu. Tapi hampir rata-rata PT ya? PT ada, CV juga ada. Ya usahakan jangan perorangan lah. Artinya no identity. Kalau bisa ya harus legal begitu. Terus kemudian ya punya produknya. Ya punya PT nggak produknya nggak ada apa yang mau dijual bro. Ya kan apa yang mau disewain. Ya kan kayak gitu. Nah berarti kan kita nih udah kategorinya si Pak Produser nih Pak Kris udah masuk nih ya ke rental Indonesia nih ya. Nah berarti kan independen masuk ke rental Indonesia masuk sebagai apa? Independen itu production ya, custom production begitu. Kontraktor interior, cakep. exhibition. Kegiatan yang dominan dilakukan sama si rental Indonesia nih apa aja Om? Kemarin itu tahun lalu kegiatan program kita ya. Program. Kemarin ada silaturahmi nasional. Jadi kita mengundang teman-teman, saudara-saudara kita di daerah, yuk kumpul yuk silaturahmi. Yang mungkin satu sama lain cuma taunya di grup tapi orangnya yang mana ya, produk apa ya, kita ajang bertemu silaturahmi, ngobrol, berbagi, sharing, akhirnya kan dari silaturahmi akhirnya jadi rezeki yang diharapkan kayak gitu kan. Jadi kita tak kenal maka tak sayang, jadinya akhirnya dekat kan jadi sayang selama dua-duanya amanah, selama sinerginya landasannya kepercayaannya dipegang dan amanah begitu. Bisa ngejalin bisnis juga di situ ya. Oh iya dong, pasti dong. Misalkan dirimu punya misalkan rental toilet misalkan, terus aku ada kerjaan Pak punya kenalan rental toilet, oh ada teman saya, gue panggil dia, ya kan, jadi rezeki kan. Begitu pula sebaliknya dia kasih ke gue gitu. Hal yang umum lah menurut gue. Iya. Nah itu mungkin ya ada yang baru bisa nih nanti join ke rental Indonesia bisa langsung japri ya dengan nomor yang tadi nih. Nah di situ boleh tuh tanya-tanya tuh buat yang pelaku event baru
rental baru khususnya bisa tanya-tanya ke Om Rizal Fauzi. Iya. Ya kan? Nah, ini kabar baru lagi nih Om. Kabar baru lagi ini rental Indonesia ini katanya akan ada Munas. Betul. Di Munas. tahun ini ya. Kita lagi Di insya tahun Allah ini kan Om ya? tahun ini Tahun ini ya? di bulan Mei tanggal 13 dan 14 kita akan menyelenggarakan di kegiatan Munas Musyawarah Nasional untuk menentukan arah barunya rental Indonesia. Doain ya. Amin. Jadi ini niat baik. Kita pengen menyatukan semua pelaku rental event support untuk bersatu mewujudkan sebuah industri rental event support yang lebih baik, intinya begitu. Jadi agenda Munas adalah pemilihan ketua umum dan pengurus yang baru secara ofisial. Kemudian kita juga pengen naikin kelas kita yang tadinya community menjadi asosiasi, sehingga kita bisa mengambil peranan di pemerintahan sebagai stakeholder. Karena selama ini kebijakan-kebijakan yang terkait tentang industri kita bukan kita yang dimintai pendapat atau dimintai keterangan atau dimintai segala sesuatu tentang industri kita, malah dari industri yang lain. Kan ini kan nggak tepat sasaran ya. Sekali lagi ini menurut gue loh ya. Nah, Jadi ini kalau berarti mau disalahin gue, Iya. jangan orang lain, Berarti gue ini aja. akan dibahas nih di Munas ini nih. Iya pasti. Dampak dari efisiensi yang kebijakan pemerintahan ya. Ya, Itu dibahas juga nih, Om. salah satunya menyikapi itu juga. menyikapi Meskipun itu ya. kita nggak terlalu deep ya, nggak terlalu dalam ngomongin itu, tapi intinya adalah yuk kita solid dulu lah, gitu loh. Oke, Kita membangun solidaritas dulu. Intinya lu satu suara dulu sama gua. Oke. Kayak misalkan siapapun nanti ketua umumnya, siapapun pengurusnya, mereka punya program. Nah program itu pasti kan disuarakan dong, ya kan, kepada membernya. Membernya juga harus satu suara. Jangan gua sebagai ketua, misalkan gua nyanyi di nada dasar F, pengurusnya di nada dasar C, membernya di nada dasar G. Nggak nyambung dong. Harusnya kalau gua di F, ya semua di F. Andai kata mau F ya F tinggi lah, supaya harmonis gitu. Kalau udah harmonis kan enak, iya seirama. Kalau mau harmonis bisa enak gitu. Oke, berarti yang bakal ngejelasin ini secara gamblang itu dengan Om Rizal Fauzi sendiri atau ada teman lain yang akan menjelaskan ini? Yang Munas. Udah ditunjuk ketua OC-nya, organizing komitenya, itu ada Putra namanya. Bang Putra. Putra, dia. Bang Putra. Beliau. Oke. Wah, luar biasa lagi nih. Bang Putra. Bang Putra kita panggil. Oke. Oke, ini kita udah datang nih. Om Putra, bisa kenalkan langsung kan? Sebagai apa di rental Indonesia? Oke, thank you Om Cuy, Om Sam sebelumnya udah diundang nih di sini gitu kan ya. Perkenalkan saya Putra gitu, selaku OC atau Organization Committee ketuanya dari Munas Rental Indonesia yang nanti akan berjalan atau berlangsung di bulan Mei di tahun 2025 ini, tanggal 13 sampai 14 Om.
13-14 Mei. Betul. 2 hari ya. Iya, 2 hari karena panjang kan Om, gitu kan. Di mana lokasinya? Lokasinya kita rencananya masih di Bogor, ya kan, karena kita kan nyari hawa-hawa sejuk ya Om. Asik. Ya kan, gitu biar otaknya panas tapi sejuk gitu Om ya kan. Kan di samping bisa membuat suasana nggak panas. Di samping Om Putra bisa membuat suasana nggak panas. Sama beliau ampun. Saya suka anak-anak muda zaman sekarang. Ya, beliau ini anak senja, makanya dia suka. Iya, anak senja dia. Senja. Kalau anak-anak zaman sekarang anak senja kan. Makanya nggak salah, kita harus cari anak-anak muda yang kreatif. Makanya saya meminta, dan teman-teman pengurus lain juga sepertinya setuju gitu loh, untuk memilih Putra menjadi ketua organizing komite Musyawarah Nasional Rental Indonesia. Jujur karena kita pengen ngebentuk dari acara ini itu lebih anak muda Om. Ya kan, gitu. Gimana caranya yang tadinya nih banyak kan, kalau rental-rental kan banyak, mohon maaf ya Om ya, ya senior lah kita bahasanya ya. Ada banyak yang senior gitu kan. Gimana caranya biar lebih kenal gitu kan sama dunia sekarang nih Om. Entah dari bentukannya digital gitu kan ya, kemudian dari media-medianya, media sosialnya gitu kan ya, atau dari memang jejaringnya kan kita beda nih Om, ya kan. Mungkin kalau zaman dulu kan konvensional banget ya Om ya. Kita datang ke rental itu untuk nawarin alat itu kan harus ketemu orangnya, ya kan, ngasih proposal, ya kan ya. Kalau zaman sekarang kan udah mulai berubah tuh, ya kan. Udah mulai ada digital, website, sosial media dan kawan-kawannya. Dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya udah dilakukan sih sama para senior sebenarnya gitu kan ya. Cuman kita pengen ada pendekatan lebih aja ya Om Richard ya. Gitu. Dimana yang nantinya harapannya mereka lebih melek lagi sih dengan dunia digital juga gitu. Tadi sih sempat di-spill ya sedikit ya dari Om Richard ya. Ajang Munas ini tuh ada banyak kegiatan. Nah, cuma tadi kata Om Richard, nih kayak yang lebih cocok untuk menjelaskan secara gamblang nih. Beliau adalah sebagai beliau. Iya. Beliau sebagai beliau. Om Putra yang banyak menjelaskan. Iya. Kalau Munas itu kan sebenarnya acara intinya adalah satu memang pemilihan ketua dan juga pembentukan atau pembuatan ADART biasanya Om. Ya kan, rules-nya, aturannya, ya kan, mekanismenya. Itu semua kita bahas dan ada divisi-divisinya juga sebenarnya gitu kan ya. Untuk peraturan-peraturannya gitu kan, itu masih kita godok juga, itu masih kita rancang juga gitu kan ya. Untuk mekanismenya sebenarnya masih kita rancang, jadi kita belum bisa spill juga gitu kan. Nanti mungkin bisa dibantu ya Om Richard ya. Bisa dong. Iya. Enggak, gue dari tadi diam, gue berasa jadi anak muda. Iya. Iya kan. Gue ketularan vibrasi anak mudanya. Kubu-kubu ya. Iya. Beliau sungguh beliau. Enggak salah gue milih orang. Iya. Berarti banyak kegiatan-kegiatan ya. Banyak kegiatan Om. Cuman memang lebih banyak diskusi sih. Iya, kita lebih banyak diskusi ya. Tentunya di ending kita ada pemilihan atau pemungutan suara untuk pemilihan ketua umum. Gitu. Persiapan sejauh ini? Untuk persiapan sejauh ini jujur kalau ngomongin Munas gitu kan ya. Munas ini memang sebenarnya persiapannya udah lama dari Om Richard sendiri gitu kan. Dari Om Richard untuk pemilihan OC dan kawan-kawan tuh memang udah lama sebenarnya. Cuman memang untuk running gitu kan ya. Untuk running itu baru mulai 2 bulan belakangan inilah gitu kan ya. Karena memang kan kita tahu sendiri Om, kalau Desember wah itu event banyak kan gitu. Kita kita udah nggak bisa tuh ganggu gugat Om, ya kan. Jadi per 2 bulan ini biasanya kita untuk arrange waktu sih sama teman-teman OC, tim OC gitu kan ya. Untuk persiapannya mungkin sekitaran 50-60% sih Om, gitu kan. Iya. Nah, sekarang ini kita lagi fasenya untuk pendaftaran. Kita lagi open recruitment pendaftaran untuk ketua umum. Bakal calon ya. Bakal calon, betul. Bakal calonnya. Ketua umum. Iya. Iya kan. Gimana caranya mereka bikin tim suksesnya, ya kan. Ada Om tetap tim sukses ya kan. Karena kan abis ketua kan nggak mungkin dia berjalan sendiri Om. Pemilu. Kayak pemilu ya, caleg. Nah, pandangan Om Richard nih, gimana Om tentang Munas ini?
Ya harapan gue ya. Ini petahana calon kayaknya Pak. Petahana. Petahana nggak? Ya nggak bisa nggak Pak? Jangan gitu Kisana. Oh jangan Oh, gitu bisa. kisah. Jangan gitu kisah. Ya. Jadi gini, saya pribadi, gue ya mencoba untuk objektif. Jadi siapapun bisa maju menjadi bakal calon ketua umum, bebas ya, selama dia sehat, terus juga mempunyai dia mempunyai banyak waktu, kemudian nalurinya dia atau karakter dia sebagai seorang pemimpin, amanah, terpercaya, kemudian punya ide-ide membangun, ya silakan aja gitu. Dan ini terbuka bagi semua member gitu. Tapi kualifikasi atau kriteria atau persyaratan lah ya yang nanti akan diputuskan itu memang di tangannya organizing committee itu atau di steering committee. Nanti mereka berdua lah bicarakan itu baiknya gimana persyaratannya. Tapi sejujurnya saya sampaikan ini terbuka kok bagi semua kok. Monggo silakan teman-teman atau saudara-saudara saya owner dari rental event support yang mau maju silakan, nggak apa-apa begitu. Oke, berarti kan nih tadi spill tuh ya, kriteria kita bakal calonnya nih ya kan, ada tim suksesnya, ada kampanyenya juga pasti kan sebelum Munas berlangsung. Nah, ini kriteria khusus apa nih untuk sebagai calon ketua rental Indonesia? Kalau ngomongin kriteria khusus dari tim OC sendiri sebenarnya punya syarat Om. Ya kan syaratnya itu minimal 2 tahun gabung jadi member Rental Indonesia, ya kan. Gak mungkin kita Rental Indonesia dipimpin oleh orang yang belum mengenal Rental Indonesia Om, ya kan. Apalagi belum pernah gabung nih, ya kan. Sementara Rental Indonesia juga banyak kan acara-acaranya, gitu kan. Kita harap sih dengan adanya syarat seperti itu, gitu kan ya. Setidaknya udah mengenal Rental Indonesia dulu nih Om, gitu kan. Jadi udah punya gambaran kira-kira nanti Rental Indonesia tuh mau dibawa kemana, ya kan. Itu sih Om, itu syarat utamanya. Selain itu ya pastinya sebagai member dari Rental Indonesia wajib punya biasanya legalitas, gitu kan ya. Kemudian ya wajib sebagai penyewa rental ya kan harus punya alat rentalnya Om, ya kan, entah itu dari sound system, lighting dan kawan-kawan sih. Tentu didukung oleh beberapa pihak yang yang mendorong dia untuk jadi ketua. Betul. Dia meminta teman-teman, saya dukung mungkin 10-20 orang maju silakan. Iya, ada surat dukungan Om. Surat dukungan. Iya, Surduk namanya. Surat dukungan. Ini boleh dibocorin nggak sih? Harus berapa suara deh? Boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Kalau ngomongin Boleh surat nggak nih? berapa suaranya gitu kan ya. Sebenarnya kita tidak punya batasan minimal sih sebenarnya gitu kan ya. Cuman ada baiknya ya kan. Biasanya lebih dari 2 atau 3 sih gitu kan. Atau biasanya sih modelnya kayak referensi lah ya, orang-orang yang memang mendukung gitu ya barisannya. Iya betul. Tapi ada hak prerogatif dari ketua sekarang nih, misalnya mendelegasikan ini. Nggak ada Om. Oh, nggak ada. Nggak ada. Semua itu ada di tangan OC. Iya kan, gitu. Keputusan mutlak nih. Keputusan mutlak gitu. Karena pun dari pihak OC-nya pun punya SC, ya kan, steering committee-nya juga gitu. Jadi ibaratnya pun kita tetap ada kok yang bimbing gitu kan ya. Gitu. Ini kriteria khusus banget tuh Sam. Iya udah pasti tuh, nggak ada hak prerogatif, nggak ada. Tapi yang pasti harus ada di dalam dulu 2 tahun ya. 2 Iya, tahun. ada 2 tahun. Jadi member. Nah itu kadang-kadang kan suka ada tuh benturan-benturan gitu ya dalam pemilihan calon. Biasanya kan kayaknya nggak cocok kok dia masuk. Tanggapannya gimana? Iya dong ya. Iya dong, benar nggak sih urusan? Ya pasti ada tuh. Namanya pemilihan pro dan kontra pasti ada. Bener ya, contoh kayak Pilpres kemarin aja kan banyak. Iya, kang black campaign kasusnya gitu. Ada nggak sih? Sengit-sengitan gitu ya. Iya, namanya. Ada Om. Kalau itu sebenarnya tidak bisa dipungkiri Om. Ya. Cuman ya itulah dinamisnya Om. Iya betul. betul. Ya kan? Justru itu ajang sebenarnya untuk kita saling mengenal sebenarnya Om. Ya kan ya. Kalau misalnya ibaratnya black campaign kan pasti ini gimana nih orangnya nih. Ya kan ini kemana nih. Nah, gitu kan sebenarnya ajang saling mengenal.
Betul Bapak Rizal, betul ya? Kata Om Rizal, beliau udah sebagai beliau. Beliau sebagai beliau. Iya, masa Malek nanya lagi kata Om Rizal. Ntar gua giniin juga nih. Diamnya. Diamnya ngeri loh, diamnya ngeri. Perlu tanda tanya. Empuk soalnya nih, empuk banget kanan. Kalau pendapat pribadi gua ya, Iya, gimana tuh, kalaupun Rizal? itu terjadi gitu ya, ada semacam ngotok-ngotokan gitu ya. Gue malah senang jujur karena berarti udah kebangun nih sense Iya, of belonging. benar. Terlepas dari siapa mau mendukung siapa, berarti artinya ini adalah sebuah ajang yang menurut gua yang keren gitu loh. Ini yang memang kita harus bangun beginilah harusnya gitu. Artinya ada orang yang berusaha keras untuk memperebutkan sebuah posisi itu kursi gitu ya, untuk membangun setelah dia membawa arah Indonesia yang lebih baik, monggo silakan. Begitu. Kalau gua sih sebenarnya ya senang-senang aja. Yang penting setelah itu guyup lagi, solid lagi. Kan udah selesai ibaratnya. Terus siapapun yang dipilih, mau suara terbanyak atau aklamasi, ya tadi gue bilang harus satu nada, satu frekuensi supaya seirama dan harmonis, sehingga ya akan berkembang kan, gitu. Nah, Ada dari emosinya ya, iya, ada emosinya ada ya. feel-nya, ada feel-nya, Iya. ada Iya, ada ada sense feel-nya of ya. belonging-nya. Berarti kan ini dari hasil ini tuh ada program-program khusus nih ya kan, dari calon-calon ketua yang baru nih, yang mungkin jadi bisa jadi bahan pertimbangan kali ya. Betul, dari Om. OC ya. Iya, betul. Karena memang sebenarnya kan dari masing-masing calon pun ya kan tujuannya kan sama, Om. Ya kan, satu memajukan rental Indonesia, ya kan. Yang kedua adalah memang kita membantu gitu kan ya untuk mengembangkan dunia atau industri rental. Ya kan. Sebenarnya kan intinya itu, Om. Bagaimanapun caranya gitu kan, ada banyak jalan sebenarnya menuju Roma kan, bahasa kerennya gitu, Om, ya kan. Ya kan, bahasa kerennya gitu ya kan. Ada banyak jalan menuju Roma gitu kan ya. At the end siapapun jalannya yang mana aja gitu kan ya, atau siapapun orangnya gitu kan ya. Ketika memang tujuannya satu gitu kan ya, itu untuk memajukan rental Indonesia dan membantu untuk mengembangkan industri rental di Indonesia, ya kita pasti dukung gitu sih, Om. Programnya mesti menarik. Betul. Ya kan, programnya ini kisi-kisi aja ya, kisi-kisi dari Pak Oce nih. Oke, Oce. Pak Oce nih. Nah, programnya tuh harus jelas. Ya kan, yang menarik pastinya, terus membuat minat yang ada di rental Indonesia ini untuk memvote katanya. Memvote apa sih bahasanya kalau di rental Indonesia, ada kata khusus sih, memvote atau apa gitu? Election pemilihan ya. Iya. Voting sih. Voting ya, Iya. itu ya. Berarti seru nih, Sam. Gua nggak bisa menjelasin lagi nih di Munas ini. Ya, pasti ada kalau keseruan mungkin nih. kalau di luar gitu Munas gitu sampai lempar-lemparan kursi ya kita lihat Wah, ya, iya, kemudian iya, organisasi iya. kelas nasional. Iya, Kalau iya, kita iya, lempar-lemparan speaker, mic, wireless, lampu gitu, genset gitu, lempar-lemparin gitu. Kadang lempar-lemparan cemoohan ya, Iya. ceng-cengan ya. Iya, lempar-lemparan bukti transfer ya kan. Udah fokus dengan ini. Om Putra, boleh kan sih member-member nih nunjuk langsung? Kalau di event kan ada nih penunjukan langsung, bahasanya PL gitu. Ada nggak sih di ini nanti di Munas? Oh, kalau untuk kayak model gini ya, kayak aklamatisasi ya, gitu kan ya, aklamasi ya kan. Aklamasi biasanya tetap ada, tapi itu option terakhir banget sih, Om. Itu option terakhir banget dari kita gitu. Saya harap karena di sini teman-teman, saya harap pengen memajukan rental Indonesia. Harapan saya besar banyak calon yang akan mendaftar sebenarnya. Gitu kan ya. So bisa mungkin kalau bisa bikin OC keribetan untuk checklist daftar ya, Om, kalau bisa ya kan, nanti teman-teman kan. Gue demen nih. Tantangan nih ya kan, tantangan. Saya gue udah nantangin katanya, gue pengen ribet nih. Ya Udah. kan? Tantangan. Buat teman-teman dari rental Indonesia kalau yang nonton nih, ya kan. Wajib nonton dong, Ya, wajib nonton dong. gitu. Di-share nanti ya linknya. Wajib, benar, ya kan. Nonton ini gitu kan, harapan saya banyak yang mendaftar gitu, dan kalau bisa bikin panitia sibuk lah gitu. Sombong sekali kan saya. Hampur. Suka dengan tantangan ternyata Om Rizal. Luar biasa ini. Betul. Mungkin abis ini kita akan praktek nanti tantangan. Aduh, luar biasa sih. Ini pasti banyak keseruan deh, banyak keseruan deh. Berarti ini kandidat calon anggota ini ada limitasi 3 kah atau
Kalau apa namanya kandidat kita Open. Om. Mau berapapun. Mau berapapun. Oh. Gitu. Mau berapapun open. Cuman memang kan biasanya kan ada keterbatasan ya masing-masing Ya, ya, tadi ya. ya karena kita kan perlu tim sukses apa segala macamnya gitu kan. Biasanya sih ya nggak, kalau lebih dari 5 kayaknya sih nggak mungkin Nggak sih. mungkin. Iya, Oke. harusnya ya. Ya tapi kalau ada ya nggak masalah. Ya nanti kita akan coba pikirkan, itu kan sebenarnya tantangan juga nih buat tim OC kan Ya. gitu. Untuk banyak yang daftar nih. Ya kan mekanismenya gimana nih? Nah, Ya, itu ya, jangan ya. banyak bocorin dah. Iya, Gue juga nggak boleh banyak bocor-bocorin. Iya, takutnya ntar wah udah bocor duluan. Dia nggak enak Sam. Nah ini sebelum kita closing statement nih, pendapat Om Putra dan Om Rizat mengenai The Podcast ini seperti apa? Putra dulu kali yang Oh, muda Putra ya. yang gebu-gebu ya. Enggak, beliau itu kan bos saya. Wih, Masya Allah ya Allah. Saya pulang dulu boleh Om? Ya. Jangan, Kak. Ya, kalau untuk In The Podcast sebenarnya keren banget sih Om. Ya kan, ini jadi media banget gitu kan untuk kita nih, ya kan. Entah itu dari dunia rental gitu, karena kita datang dari dunia rental gitu kan, penyewaan alat dan kawan-kawan gitu kan. Ini keren banget gitu kan, bisa ngebantu kita nih, ya kan. Ya entah itu untuk sosialisasi, ya kan, atau bahkan bener-bener ya tadi kita sebagai anak muda gitu kan memperkenalkan dunia digital nih, perkembangan era sekarang nih ya seperti ini gitu kan. Betul. Gitu. Jadi besar harapan saya gitu kan ya untuk independen In The Podcast ya, untuk In The Podcast ya kedepannya lebih maju lagi dan lebih sukses lagi. Wih, terima kasih. Om Rizal, gimana Om? Dari awal saat Om Kris itu menghubungi saya mencoba niatan yang baik membuat In The Podcast ini, saya dengan tegas mendukung ya begitu. Makanya saya sangat senang sekali bisa datang hadir kemari, kemudian ya studionya bagus. Saya berharap sih ini berapa episode rencana? Kalau bisa sih panjang. Panjang ya? Kalau Ya, bisa sih panjang. saat ini yang udah tergabung kita ada 600 member, kalau bisa 600 episode gitu. Amin. Gitu. Loh. Amin. Keren Loh. banget sih, bakal keren. Indo Podcast samperin ya member-member Rental Indonesia, dimintai mereka experience-nya gimana, pengalaman mereka, jalan hidup mereka gimana, produknya apa ya, sehingga industri kita bisa maju. Kita bisa saling berbagi, orang juga bisa belajar. Adanya Indo Podcast kan untuk itu, mengedukasi ya, supaya orang ngerti dunia rental event seperti itu begitu. Terus kemudian di kita Liga Rental Indonesia kan juga merasa ini juga menjadi manfaat kan, akhirnya kita bisa sharing sama teman-teman semua ya. Intinya Indo Podcast keren, pakai banget ya. Terima kasih Om Rizal, terima kasih Om Putra. Nah kita ini ada bingkisan nih, bingkisan dari Indo Podcast. Cendera mata lah. Ini dari Freeport bukan? Aduh, Bukan ya? aduh, ini kayaknya yang dari Antam ya. Antam Berantam maksudnya. Antam Berantam, bukan Antam yang itu. Ini ada dari Antam Berantam. Oh, alhamdulillah. Buka dong, Putra. Aduh, mantap. Ngopi ya. Waduh, mantap. Ngopi. Tadi di spill tuh lagunya tuh dari Om Rizal tuh, ada Oh soundtrack tuh. iya, nanti itu akan Enak. keluar insya Allah. Karena yang belum masih PR-nya adalah bikin klipnya. Kalau lagunya udah proses mastering, jadi tinggal klipnya. Itu menjadi lagu pemersatu sebenarnya, bukan penyemangat lagi, pemersatu. Oke. Kita coba ngambil latar belakang sebuah event, di situ ada generator atau genset, ada production, custom gitu, terus ada stage, ada sound, ada lighting, ada LED, ada toilet, dan semuanya orang bekerja. Kita capture lagunya gitu biar viral. Tapi kalau udah jadi viralin. Ya, ini karya Pak Ranto Titen dan aransemen by Richard Fauzi. Oke, bisa dilihatin ke kita nih. Terima kasih. Terima kasih Terima Indo kasih. Podcast ya. Indo Ini Podcast. luar biasa. Banyak keren. Oke, akhirnya kita sudah ini ya. Podcast kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk Syashut yang telah mensupport Multicam. Bang Adi, terima kasih banyak. Dan studio dan dekorasi dari tim independen, terima kasih banyak. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum. In The Podcast. Media and Plastic Industry Event. I pull a melodic New Cherry
Jangan